ada. Pak Ustadz, jadi kalau kami sudah nikah, Pak Ustadz, kami berbuat baik sama ayah kami, istri kami kayak mana Ustadz? Tidak ada kata yang menghilangkan berbakti untuk orang yang sudah nikah. Nikah itu cuma tambah satu, bukan berkurang satu. Apa yang tambah sesudah nikah? Kata patuh dari suami, istri pada suaminya. Apa yang nggak boleh hilang? Kata taat pada Allah, kata berbakti pada orang tua, ya Pak. Makanya ada lagunya itu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hari ini jadi menantu harus sayang mertua. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Biar disayang mertua harus rajin sholat. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selain rajin sholat, kirim beras tiap bulan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Sesudah kirim beras tiap bulan, ini menantu yang berkelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua FK SMM Ustadz Muhammad Hendro SPDI, yang saya hormati Wakil Ketua FK SMM Ustadz Samsul Lubis SPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sugal, dan Bapak Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalim Baru, yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati para ustadz yang berhadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tim YouTuber, ada 3 ini, nanti mataku tak kemana nggak tahu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang di kanan kiri saya, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini, saya doakan mudah-mudahan kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin ajak semua yang hadir ini sama-sama kita sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa kulli
mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan mulia, yang mana di antara 12 bulan kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 di antaranya bulan haram. Tentunya melakukan ibadah sangat berharga di bulan ini dibanding yang lainnya. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, perbaiki hubungan kita dengan Allah, jalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah olehmu Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun. Kita tahu Pak, dakwah yang pertama dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika periode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka saat itu apa yang dilakukan Nabi? Yastajibu li amrillah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Fa akhadha yad'u li ibadatillah. Nabi keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Berarti Pak Ustaz, ibadah kepada Allah itu baik sekali bagi kita. Baik. Orang yang risau akan tenang dengan ibadahnya, betul Pak? Orang yang buntu akan lapang jalan keluar dengan ibadahnya. Nabi mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu Pak, bagaimana perjalanan Nabi pada saat itu. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Kuba, Nabi bangun apa Pak? Masjid. Sampai di Madinah, sampai Nabi di Madinah, Nabi ini pengen membangun negara Islam. Nabi sudah ditunggu, tapi yang pertama dibangun Nabi adalah masjid. Kenapa enggak yang pertama dibangun Nabi militer, kekuatan tangguh? Karena militer pun akan hancur kalau tidak dekat dengan Allah Subhanahu. Kenapa enggak dibangun Nabi istana dulu, tempat raja, tempat penguasa? Semua tak berharga. Yang berharga adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya yang pertama, banyak-banyaklah kita ibadah kepada Allah. Salah satunya ibadah terbaik adalah di rumah Allah. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kami harus rajin ibadah di rumah Allah ya. Ada nggak orang Pak biasa aja lewat dari rumah Allah nggak bergetar hatinya, ada Pak? Padahal lagi azan. Hayya 'alas shalah. Selalu aja dia jalan, nggak mampir dia sebentar untuk ibadah kepada Allah. Ada nggak gitu Pak? Ada Pak? Orang yang ketika hatinya cenderung kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka saat itu ada getaran Pak. Maka kemana-mana dia pergi cari masjid, ya Pak ya. Pak Ustadz, kami mau jalan-jalan nih Pak Ustadz, tapi jalan-jalannya, udah azan berhenti yuk masjid. Kami touring Pak Ustadz, jalan naik kereta mugi-mugi itu Pak Ustadz, keliling kami, daki gunung, turun gunung, tapi karena hatinya kepada Allah, maka saat itu yuk kita ramaikan masjid. Sempat dari waktu touringnya untuk meramaikan masjid, betul Pak? Kami mau yasinan ini, ya lewat aja Bapak itu yasin Pak, pergi dia ke tempat yasin, tapi nggak sholat. Tapi ketika hatinya kepada Allah, aku sholat di masjid, dari masjid ramai-ramai kami pergi yasin. Itu kenapa
Karena Nabi mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Dibangun Nabi pertama di Madinah adalah masjid. Masjid itulah simbol keimanan kepada Allah. Kemudian wahdahu wa nabdil asnami. Nabi mengajak orang rame-rame agar tauhidnya bagus, tinggalkan sesembahan-sembahan lama. Jangan lagi disekutukan sesuatu dengan Allah. Maka pada saat itu pun ada di masjid. Masjid ini Pak istimewa. Maka yang manggil pun semangat. Ustaz, kalau kami manggil itu Pak Ustaz azan kami, pilihlah yang paling keren azannya Pak. Harus merdu suara, nggak merdu kali pun, yang penting orang bangun. Misalnya Bapak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesentak waktu di samping itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau di timur-timur gini Pak, yang indah-indah lah. Itu masuk azan pertama, siapa yang azan kata PKM? Aku Pak, kata anak muda. Oh ya. Maghrib nih, kau azan apa? Azan Indosiar Pak. Oke, main kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Maghrib Indonesia. Masuk Isya, PKM nanya lagi, siapa yang ngajar, siapa yang ngajar? Ada datang remajanya lagi, saya Pak PKM. Kau udah lama jadi remaja? Azan maghrib tadi senior, kalau aku pertengahan. Oh ya. Azan dia, azan apa kok? MNC TV Pak. Jadi Allahu Akbar, MNC masuk azan subuh. Siapa yang ngajar kata PKM? Aqua kata anak itu. PKM nengok, ini kayak jarang ke masjid nih. Azan dia gitu, azan Allah macam suara tahun Pak. Ditanya PKM, itu kawanmu yang kemarin azan Indosiar, kau azan MNC TV, kau kenapa kau azan apa? Ini azan kampungku, aku kan anak baru di masjid. Oh ya, alhamdulillah. Masjid ini tempat istimewa. Maka fa'akhadha yad'u li ibadatillah, ajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Ustaz, jadi ibadah itu sholat ya, apalagi ibadah pada Allah, baca Quran. Tadi sudah diajak kita wakaf Al-Quran. Ada bapak-bapak gitu tengoknya, pegang sini, nggak bawa dompet aku. Nggak apa-apa, nanti ada rekeningnya banyak kan Bang. Afdhalu ibadatil ummati qiraatil Quran. Kata Nabi, ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Pak Ustaz, kami baca Quran di rumah Ustaz, tapi kadang ada waktu luang nggak baca Quran. Nggak apa-apa, Bapak wakaf juga di sana, orang baca Quran, Bapak dapat pahala nggak? Dapat, alhamdulillah. Apalagi ibadah adalah zikir, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ngapain lagi Pak Ustaz? Sholawatan ya Pak ya. Itu dia dulu selawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak-banyaklah ibadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Sesudah itu apa? Mulailah kata Allah, wa bil
walidaini ihsana, berbuat baiklah kau kepada orang tuamu. Jadi hubungan kita baik nih sama Allah, Pak. Jangan lupa hubungan sama manusia juga baik. Siapa yang paling tinggi tingkatannya harus baik, jangan main-main. Itulah hubungan sama orang tua. Ada nggak orang Pak sholat tapi sama orang tuanya nggak cakapan? Ada Pak? Ada nggak orang rajin baca Quran kalau wirid nomor 1 tapi ayahnya dilawannya? Ada Pak? Ada. Pak Ustaz, jadi kalau kami sudah nikah Pak Ustaz, kami berbuat baik sama ayah kami, istri kami kayak mana Ustaz? Tidak ada kata yang menghilangkan berbakti untuk orang yang sudah nikah. Nikah itu cuma tambah 1, bukan berkurang 1. Apa yang tambah sesudah nikah? Kata patuh dari suami, istri pada suaminya. Apa yang nggak boleh hilang? Kata taat pada Allah, kata berbakti pada orang tua, ya Pak. Makanya ada lagunya itu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hari ini jadi menantu harus sayang mertua. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Biar disayang mertua harus rajin sholat. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selain rajin sholat, kirim beras tiap bulan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Sesudah kirim beras tiap bulan, ini menantu yang berkelas. 16 tambah 16 sama dengan 32. Walau sudah kirim beras, jangan lupa tanya kabarnya. 16 tambah 16 sama dengan 32. Walau sudah kirim beras, jangan lupa perhatian. Ini kalau lanjut nggak habis-habis Pak, udah kutulis di rumah. Jadi macam mana Ustaz sama orang tua? Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nabi Yahya tuh kata Allah kalau sama orang tuanya, pertama dia perhatian, kedua dia tidak sombong, ketiga dia tidak durhaka. Maka inilah nanti selamat dia dalam hidupnya, selamat dia dibangkitkan dalam ketika matinya, selamat pula ketika dibangkitkan dari kematiannya. Jadi jangan main sama orang tua. Marudan marlas niari utaon doi amang manjalaki para bitonmi bopena dalan marutang obaen doi amang asal kon mana lalu sikolami. Hujan-hujan panas-panasan dia tahankan, ngutang ke sana kemari nggak masalah bagi dia Pak, yang penting anaknya sekolah. Hitung aja Pak, 9 laguku selesai ceramah. Nah gitu aja, biar cocok ada ya kan Pak. Nah, hitung aja, udah 9 besar, oke kututup. Ini udah berapa tadi Pak? 3 Pak, cepet 2 berapa? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Di bulan baik ini, di bulan mulia ini, jalinlah hubungan yang baik dengan orang tua kita. Pak Ustadz, saya punya orang tua, tapi suara saya selalu tinggi di depannya. Mulai sekarang berubahlah. Kenapa? Karena kalau kita jadi anak durhaka bahaya. Kata Nabi SAW, arba'u haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 manusia yang tidak punya tempat di surga. Salah satunya aqul walidain, seorang anak yang durhaka pada orang tua. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi jadi anak durhaka, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berikutnya Pak Ustaz? Wa bidzil qurba, berbuat baik sama karib kerabat. Kadang-kadang kita Pak gara-gara harta warisan nggak cakapan sama adik, sama kakak, sama abang, betul nggak? Ada nggak orang gara-gara harta warisan ribut? Ada Pak? Yang kakak
Kakaknya bilang, akulah yang ngurus bapak lo, aku capek ngurus bapak. Adiknya bilang, bagianmu kan cuma setengah dari kami. Iya, tapi kau enak-enak di perantauan, sekali datang kau minta warisan. Ya kakak, apa yang dari perantauan bilang, ya lucu kakak, yang penting kan aku punya hak. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Bagianku sebagai anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian kakak sebagai anak perempuan. Betul nih Pak, tapi tensinya nggak bagus, akhirnya nggak cakapan gara-gara harta warisan. Ada nggak gitu Pak? Hati-hati. Ini tanggung jawab di hadapan Allah. Gimana hubungan kita dengan keluarga kita? Gimana hubungan kita dengan famili kita? Gimana hubungan kita dengan karib kerabat kita? Kita lihat dulu Pak, yang membela Nabi bukan cuma orang Islam. Yang membela Nabi ada pamannya. Kenapa dibela? Padahal beda agama. Karena memang kerabat, karena memang dia masih ada hubungan darah saudara. Maka kalau begitu kita baik-baiklah sama saudara-saudara kita. Kata Allah, wa bizil qurba, berbuat baiklah pada karib kerabat. Jangan nggak cakapan, mulai hari ini cakapan. Sama siapa lagi Pak Ustaz? Wal yatama wal masakin, berbuat baiklah pada anak-anak yatim, berbuat baiklah pada orang miskin. Pak Ustadz, kami mau berbuat baik sama anak yatim Pak Ustadz. Gimana caranya? Agak gondok pula. Kami nengok dia agak bandel sedikit. Jangan tengok bandelnya, tengok bapaknya nggak ada. Kalau ada bapaknya, mungkin bapaknya kerja, dimasukkan anak itu pesantren, baik akhlaknya, ya kan Pak? Kalau ada bapaknya, didatangkan guru ngaji, dibawa dia ke majelis ilmu, tapi bapaknya udah nggak ada, bandel dia. Itu tanggung jawab kita Pak. Kayak mana ceritanya Pak Ustaz? Coba saya tanya, Nabi Muhammad SAW itu yatim nggak pada waktu lahir? Yatim. Wa qad wulida yatiman. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu amilun bihi li syahraini. Ketika itu ayahnya meninggal dunia saat dia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Nabi yatim. Kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kau dulu yatim wahai Muhammad, tapi aku yang merangkulmu, aku yang menolongmu. Gimana cara Allah menolong Nabi? Dihadirkan orang yang mencintainya sama kayak ayah mencintai anaknya, ya Pak. Waktu itu ada kakeknya, cuma 2 tahun kakeknya meninggal, betul? Siapa yang kemudian Allah anugerahkan supaya mengawal dia, menyayangi dia? Pamannya. Ada 2 rasa yang dititipkan Allah pada pamannya. Ini rasa ini bisa kita pupuk dalam diri kita Pak. Karena kalau kita lihat bagaimana ketika usia Nabi 12 tahun, walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab fikih sirah an-nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau? Walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam minal umri itnata asyarata sanatan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, safar ammuhu Abu Thalib ila Syam. Pada saat itu pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam, firrabbin litijarati, dengan rombongan untuk berdagang. Fa akhadahu ma'ahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dengan pamannya. Tapi di sana marru hunaka rohib. Ketika di sana mereka bertemu dengan rohib. Rohib ini Pak, yuqalu lahu Bahiro. Mereka memanggilnya Bahiro atau Buhairo. Wa kana aliman bil Injil, orang yang sangat ahli tentang Injil. Khabiran bisu'unin nasraniyati, orang yang sangat paham tentang seluk-beluk agama Nasrani. Saat itu Bahiro tadi Pak pendeta tadi nengok Nabi. Siap dilihatnya, diajaknya bicara. Ini lain nih orang nih, kata dia. Tsumma tafata ila Abi Thalib, dialihkannya pandangannya ke Abu Thalib. Kemudian dia tanya kepada Abu Thalib, "Ma hadzal ghulamu minka?" Anak ini siapamu hai Abu Thalib? Abu Thalib berkata, "Ibni, dia adalah anakku." Ingat Pak, Nabi keponakan Abu Thalib kan? Tapi tak dikatakannya keponakannya. Asal ditanya, "Ibni, dia anakku." Kenapa dia katakan anaknya? 2 alasan, 2 dititipkan Allah pada hatinya. Pertama,
li syiddati mahabbatihi, Allah tanamkan rasa sayang yang sangat dalam untuk Muhammad dalam hatinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya perasaan pertama yang ditanamkan rasa sayang, rasa cinta. Kita nih kadang Pak, kalau ditanya Bapak, kenapa Bapak mau panas-panasan kerja Pak? Sayang kali aku sama anakku, saya pingin aku dia jadi orang pintar, ya kan Pak? Kenapa kok ada istri yang udah pada saat itu mau ngurusi suaminya? Sayang kali aku sama dia Pak. Coba ini saya tanya Pak, jujur Pak. Bapak punya anak hitam, pendek, pesek, ya Pak ya. Tetangga Bapak punya anak putih, mancung, matanya biru, keren lah pokoknya. Coba saya tanya, gantengan anak Bapak apa anak tetangga? Anak tetangga kan Pak? Tiba-tiba tetangga ngajak tukaran anak, mau Bapak? Mau Pak? Gak mau lah Ustaz, anakku lah jelek-jelek, yang penting anakku. Kenapa Bapak nggak mau tukar? Sayang kali aku orang dia anakku. Makanya aku sampai sekarang nggak ditukar-tukar mamaku. Kenapa Pak Ustaz? Ada rasa sayang di hati kepada anak kita. Nah, itulah yang Allah titipkan pada pamannya Abu Thalib, sehingga Nabi SAW dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Yang kedua, li syiddati mahabbati wa syafaqatihi alaihi, Allah tanamkan rasa kasihan di hatinya. Rupanya kita nih Pak, melakukan kebaikan didorong oleh dua hal. Pertama, kita sayang, kedua, kita kasihan. Dia nggak punya bapak, mamanya pun udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada, kasihan kali aku nengoknya. Dengan kasihan itu dia berbuat baik. Saya dulu Pak 4 tahun jaga masjid. Gitu dibilang sama Pak BKM, dan kau tinggal di masjid nih mulai sekarang ya. Aku bilang Pak, nanti masalah makan orang sini baik-baik, tenang aja kau. Akhirnya masuk aku ke masjid Pak. Kutunggu-tunggu juga, orang aku masuknya pagi, kutunggu siang belum ada nasi datang. Malam belum ada, wah kacau nih. Jangan-jangan bohong Bapak nih dalam hatiku. Udah menjelang pagi, nggak bisa tidur Pak, lapar payah tidur kan Pak. Itulah yang kualami. Pala aku jam 4 dari ribut aku di masjid. Sengaja aku Asmaul Husna di masjid tuh jam 4. Astaghfirullah, astagfirullah. Sengaja nggak kuhidupkan kaset Pak, biar tahu orang kampung tuh kalau aku udah datang. Lauk, nah gitu tuh Pak. Rupanya betul ada yang nanya, ada orang baru di masjid kita ya? Ada. Siapa? Najir baru, mahasiswa. Mulai ada orang nanya, tapi belum ada yang antar lauk sama nasi. Pala aku besoknya sengaja aku ambil mic, duduk aku di sini Pak, di terasnya aku sengaja. Biar orang lewat nengok aku. Asmaul Husna aku situ. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Rupanya anak-anak pun datang. Ya Kudus, ya Salam. Jadi rame. Datang ibu-ibu bilang, itu ya yang Najir baru itu ya? Iya, kasihan kali ya, kurus orangnya ya, kasihan ya. Dulu aku Pak agak kurus aku nih Pak, kurus, hitam manis, tapi hitam manis tetap. Kurus sekali orangnya ya. Iya, nanti antarkanlah lauk, kasihan dia. Oke, karena kasihan ibu tuh nengok aku dapat lauk sama nasi. Keren gak Pak? Kadang-kadang kita kasihan orang nengok kita, itu jalan dia berbuat baik pada kita. Pak Ustadz, kalau sudah kasihan, biasanya kalau tiap hari jumpa ada kebaikan, muncul rasa sayang. Ngajar ngaji aku di situ Pak, udah siap itu ngajar fikih di masjid itu. Kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Ada bapak-bapak bukan cuma ngasih lauk, dibelikannya baju, dikasihnya duit. Ditanya orang, kenapa bapak baik kali sama si Ramadan itu? Sayang aku sama dia, udah aku anggap kayak anakku sendiri. Oh ma, rasa sayang bisa membuat kita melampaui batas kemampuan untuk berbuat baik, tapi rasa kasihan cukup untuk kita melakukan kebaikan. Nah itu dua-dua diasah sama anak yatim, sama orang miskin. Tanamkan dua rasa ini, sehingga apa? Kita mudah melakukan kebaikan. Tapi tentunya kasihan dan sayang itu semuanya karena Allah Subhanahu.
Ada orang yang beli baju baru di hari raya, tapi di sebelah rumahnya anak yatim. 3 baju anaknya satu-satu orang nih, tapi anak yatim sebelah rumah nggak ada baju baru. Oh ini Pak, kalau ada 2 rasa ini atau salah satu, pasti bapak tuh bilang, ku belikanlah anak yatim tuh, dia nggak ada bapaknya. Kalau kita udah besar nih nggak pakai baju baru pun nggak apa-apa ya kan Pak? Kan ada lagunya itu kan Pak. Baju baru, alhamdulillah, tuh dipakai. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga, bisa minjem. Jadi gitu Pak Ustaz. Ya, baik-baik sama anak yatim, baik-baik sama orang miskin. Sama siapa lagi Pak Ustaz? Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kata Allah, berbuat baiklah kau pada tetangga dekatmu dan berbuat baiklah kau kepada tetangga jauhmu. Coba saya tanya, kita hidup ini punya tetangga nggak Pak? Punya Pak ya? Kata Nabi, seringkali malaikat Jibril datang kepadaku berwasiat untuk berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetanggaku akan dapat warisan dariku. Itu saking seringnya Pak, berbuat baik kok sama tetangga, berbuat baik kok sama tetangga. Jangan-jangan ini tetangga bentar lagi dapat warisan ini. Kenapa? Karena Jibril sering wasiat berbuat baik sama tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka dia wajib berbuat baik pada tetangganya. Kayak mana berbuat baiknya Pak Ustaz? Kata Nabi, kalau kau masak kuah, banyakkan airnya. Bukan masak lauk Pak. Kalau kau masak kuah, banyakkan airnya dan kasih sama tetangga. Karena kadang kita, kalau sekarang udah pakai lauk lah. Dulu ada orang cuma masak kuah Pak. Taruhnya bumbu sop. Wanginya apa? Wangi sop. Wangi ini tuh cium sama tetangga. Tetangga kelaparan Pak, nggak ada lauknya, apa kata dia? Enak kali ya yang sebelah ya pakai sop. Gitu diantar sama ibu atau bapak ke sebelah. Pak, ini apa ini Pak? Sop Pak. Sop apa ini? Iya sop lah Pak. Dagingnya mana? Nggak ada daging Pak. Itu kan kuahnya aja kami masak. Oke gitu kau. Daging sama kau, kuah sama aku. Udah. Itu kata Nabi, berbuat baik sedaya upaya dengan tetangga. Ada nggak hari ini Pak tetangga sama tetangga nggak akur? Ada Pak? Kalau udah datang tetangga, tetangga yang sengaja masuk rumah deh. Kalau udah tetangganya mau keluar sengaja, pas tetangganya buat acara sengaja ditutupnya pagarnya, dikuncinya biar nggak parkir depan rumahnya. Ada kayak gitu Pak? Oh hati-hati. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada orang yang ahli ibadah, zikir, sholat, yang sunnah banyak dia lakukan, bangun dia malam hari, tapi sama tetangganya nggak baik ya Rasul, sama tetangganya suka nyakitin." Kata Nabi, dia tempatnya di neraka. Ya Rasul, tapi ada orang yang wajib aja dikerjakannya, sunnahnya sekali-sekali, tapi sama tetangganya baik kali ya Rasul. Kata Nabi, dia punya tempat di surga. Artinya apa? Tetangga itu akan menentukan kita di surga atau neraka. Ini tetangga ini Pak, masalah sepele Pak. Kalau cerita tahajud semangat memang kita, cerita duha semangat, cerita baca Quran itu biasa di majelis ilmu, tapi cerita urusan tetangga ini sikit. Kenapa? Karena itu masalah yang sederhana, tapi ternyata menentukan tempat kita di akhirat nanti. Ada tetangga senang, kata ulama, adabnya kita senang juga. Ada nggak kira-kira Pak, nengok tetangga makin sukses, kita makin nggak betah di rumah? Ada kan? Ada Pak kan? Nanti tetangga dapat kabar beli mobil baru, awak naik mobil tapi ambulan, setro awak mikirin. Tetangga beli tanah, awak di rumah udah bau tanah, nggak usah bermandi lagi bau tanah. Ada yang begitu. Nanti nengok tetangga dapat menantu kaya, ibu tuh recok di rumah sama anaknya. Pulang-pulang ke rumah, weh itu kali kau ya nak ya. Apa mak, kata anak perempuannya?
Nyesal kali aku nyekolahkan kau tinggi-tinggi. Ya apa urusannya mah? Kau tengok tetangga itu belum tamat S1 lakinya. Kau tengok mama tadi pesta, mama tengok, ya Allah. Lewat dia naik mobil Alphard, laki kau naik sedan sepeda dangdut, benci aku dah. Ngapain diurus? Ya tetangga dapat menantu kaya, alhamdulillah. Gitu aja, Pak. Jadi sama tetangga ini kayak mana? Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka pada satu falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia berkata yang baik-baiklah, kalau enggak bagus diam. Ada enggak tetangga recok sama tetangga gara-gara mulut? Ada? Ada, Pak? Nanti tetangga cerita anaknya juara 1. Ibu tuh jawab di rumah nggak bilang alhamdulillah, padahal kalau dibilangnya anakku alhamdulillah loh Kak juara 1, apa jawab ibu tuh? Alhamdulillah, senang pendengarnya. Gitu aja udah, baik-baik aja. Nih kadang-kadang nggak, anakku alhamdulillah Kak juara 1. Tunggu dulu, sekolah mana deh, sekolah mana? Sekolah di situ Kak, berapa satu lokal? 7 orang, ya wajar lah 7 orang juara 1. Anakku walaupun nggak juara tapi satu lokal 40, mesti kali kayak gitu. Tetangga bilang alhamdulillah Kak, suamiku kemarin staf sekarang udah jadi kabid, kepala bidang. Seharusnya yang keluar dari mulut kita sebagai tetangga Pak, alhamdulillah. Ini enggak kabid, nyogok deh kan? Enggak, ada nyogok. Tahu aku muka dia, muka nggak jujur. Ribut sama tetangga gara-gara Ustaz, kalau kami punya tetangga jelek sifatnya loh Ustaz, itu pun nggak boleh dimarahi, tegur, karena dia sebelah kanan, sebelah kiri, itu sama kayak saudara kita. Jangan sakiti hatinya untuk menegurnya. Kadang-kadang ada tetangga kayak gitu Pak. Situ awak mau sholat, situ dia setel musik, ada kan? Anak awak situ mau tidur, udah mantap buat tidur kan, udah awak nyanyikan, ya ini habis lagu buat nih, tengok ya. Jadi pas tidurkan anak udah tamat semua lagu-lagu daerah awak. Gitu anak tadi tidur, awak nyanyikan biar dia tidur nih Pak. Tantang jumpa anak aku raskena, tantang ngerana, oh biring manggisku. Belum tidur juga dia, nggak cocok lagu karun tidurkan kau nak. Berarti ganti lagu mendeleng. Rere aubaya rere silalakian di si gumoro, kehena auna kehe selamat tinggal madihamu. Makin recok anak tadi ya kan Pak, udah siap itu awak pun umak nggak cocok, berarti lagu Padang nih. Dek harap to mangkok den jauh nataraso tawang den tampu hujan pane nandenai hadang itu nasib si anak dagang. Nyanyi-nyanyi yuk tidurkan dia Pak, udah mulai dan tertidur, datang tetangga putar musik kuat-kuat, horas umah gawat kali, terbangun lagi anak tadi. Jadi kayak mana Pak Ustaz? Kata ulama, tegur dia dengan lembut, jangan lukai hatinya. Itulah kalau sama tetangga. Jadi Pak Ustaz, kalau tetangga ngejek kami Ustaz, dibilangnya pula suami kau jelek kali, apa yang harus ku bilang sebagai istri Pak Ustaz? Ya terima aja lah, memang jelek mungkin ya kan Bu. Ya maksudnya nggak usah marah. Alhamdulillah aku masih punya istri, masih punya suami, alhamdulillah. Di luar ada orang rebutan suami orang, ya kan Pak? Gitu aja. Jadi Pak Ustaz dibilangnya jelek Pak Ustaz, macam mana itu? Ya kalau ibu kesel pakai lagu aja jawabnya. Suami kakak jelek kali kau tengok di blog ini, suami kakak paling jelek. Oh ibu tinggal jawab, buat apa tampan kalau makan hati, lama-lama mati bunuh diri, biar jelek asal sayang sampai mati. Aku yakin gak siap ibu nyanyi dia udah cabut.
Ada satu kisah Pak, ulama besar. Ulama besar ini rumahnya nggak tingkat. Rumahnya cuma satu lantai. Ada tetangganya pas nempel di rumahnya itu lantai 2 rumahnya. Saat itu apa yang terjadi? Dia asal buang air kecil di atas Pak. Tempat pembuangan air kecil itu bocor dan jatuh ke atap rumah ulama ini. Apa yang terjadi? Ketika jatuh ke atap, netes ke bawah. Udah ganti sip orang nih, berarti bentar lagi aku pun ganti nih. Ustaz Endro siap-siap. Ya. Jadi pada saat itu ini ulama asal netes Pak. Air apa ini? Di ciumnya baunya. Rupanya air kencing. Langsung ditampungnya pakai seperti ember lah sekarang, ditampungnya di situ. Netes, netes, asal penuh dibuangnya. Asal penuh dibuangnya. Tiba-tiba suatu hari sesudah sekian lama tetangganya masuk rumahnya. Ini bukan orang Islam tetangganya Pak. Pak, boleh aku masuk rumah Pak? Aku ada yang mau cerita. Boleh masuk. Gitu duduk tetangga. Ditengoknya kok ada di situ ember. Ditanyanya, Pak, itu ember netes-netes dari atas. Apa itu Pak? Di luar nggak hujan. Tahu aku, kata ulama, memang nggak hujan di luar. Jadi air apa itu Pak? Dari atas. Dari atas di mana Pak? Rumah tetangga bocor. Itu kan rumahku Pak. Iya tahu aku. Di atas itu tempat apa kami loh Pak? Buang air kecil Pak. Berarti bocor, berarti yang jatuh ke bawah yang najis tuh Pak. Tahu, tercium baunya. Kenapa Bapak nggak bilang? Berapa lama udah itu Pak? Kata tetangga. Ya 12 tahun adalah. Ini keren gak Pak? Gitu ditanya, kenapa Bapak nggak bilang? Agama kami, Nabi kami, Tuhan kami mengajarkan jangan ribut sama tetangga, maka biar aja nggak apa-apa kecium baunya. Yang penting tetangga nyaman. Keren kali Pak. Kalau Wawa nggak mungkin sanggup kayak gitu. Pagi netes air itu dari atas, sore di kantor polisi berantem. Jadi memang sama tetangga tuh akur-akur Pak Ustaz. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, sama tetangga ngomongnya yang baik-baik Ustaz. Iya, kalau tidak lebih bagus ya. Aisyah pernah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunda kita Aisyah, wahai suamiku, seandainya aku punya 2 tetangga, yang tetanggaku ini kanan dan kiri, dua-duanya dekat samaku, kira-kira cuma satu makanan, sama siapa yang ku kasih? Kata Nabi, ambillah makananmu, kasihlah sama tetangga yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Nah itu Pak, jadi kalau cuma satu kasih tetangga yang paling dekat, kecuali di antara tetangga ada yang punya hak lebih pada kita. Siapa? Dia tetangga kita, dia saudara kita, berarti 2 haknya dengan kita. Jadi Pak Ustadz, kalau nggak ada Pak Ustadz, sama-sama tetangga semua, kasih yang paling dekat pintu rumahnya. Kadang-kadang kita kan nggak kayak gitu, bawa pulut durian, tetangga nengok, orang depan mukanya, jalan, apa tuh Kak? Masa kok nggak nengok? Nah, gitu jawabnya tuh. Ya aku tengok enak tuh. Ya pulut durian, kok cium, baunya bau durian, kental nih durian kental. Mau kemana Kak dibawa? Itu ke ujung gang. Kakak kasih orang itu. Iya, kak awak yang dekat aja nggak dapat, kata dia. Apa kita bilang? Makanya kau jangan lancip mulut kau sama aku. Dia bestiku besti, kau enggak, Umar. Jadi tetangga ini Pak masalah sederhana. Maka Nabi pernah berdoa, kata Nabi, ya Allah berikanlah kepadaku tetangga yang baik. Kenapa? Kadang-kadang dia nggak baik, kita nggak kuat, bisa di neraka tempat kita. Kata Nabi tidak akan masuk surga. Ini semua dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Ternyata kata Nabi, tidaklah masuk surga seorang tetangga yang tidak aman dirinya, merasa tidak aman karena ada kita di dekatnya. Kadang-kadang kita maaf ya, mau pesta tutup gang, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Mau pesta kita tutup gang, udah izin belum sama tetangga tuh? Ya kalau nggak izin Pak Ustaz, dia kayak gitu aja udah tipis sekali lah persoalan. Bukan masalah tipis, izin dulu sama tetangga. Kak, besok ini mau pesta, ini tutuplah gang ini. Jadi kalau ada kereta masukkan di depan itu aja lah dulu ya. Malam baru kita atur. Oke, kata tetangga, aman kita di akhirat. Tapi ini enggak.
Kalian tutup aja gangnya, kata tetangga. Iyalah, kenapa rupanya nggak senang kantor polisi? Nanti di akhirat bahaya, Pak. Jangan sampai kita jadi tetangga yang tidak nyaman tetangga kita karena sifat kita. Kalau sudah semuanya itu dilakukan, Pak Ustaz, maka kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansor, sifatnya baik. Kayak mana? Yaquluna rabbana ighfir lana, tiap hari mohon ampun pada Allah. Tadi rajin ibadah pada Allah, baik sama orang tuanya, udah siap itu baik sama kerabatnya, baik sama anak yatim, baik sama orang miskin, baik sama tetangga dekat, bagus sama tetangga jauh. Sesudah itu dia merasa ada dosanya, mohon ampun di atas dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang paling baik. Kenapa mohon ampun, Pak Ustaz? Karena kita nggak tahu esok masih ada atau tidak. Orang paling beruntung tuh, Pak, Allah terima taubatnya sebelum kematiannya. Karena aku yakin kita ini berdosa semua. Saya tanya, berdosa nggak Bapak duduk depannya? Aku yang ceramah ini berdosa nggak? Mungkin paling banyak. Oh, semangat kali bilang Pak. Pak Kades berdosa nggak? Ustaz Endro berdosa nggak? Kurasa Ustaz Endro nggak? Oh, mantap juga. Jadi semua kita berdosa, dan saya yakin semua kita calon-calon jenazah. Betul Pak? Saya sedang ceramah di hadapan calon-calon jenazah. Bapak Ibu pun sedang mendengarkan ceramah dari calon jenazah. Pak Ustaz, kalau begitu urusan mati kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu siapa duluan dipanggil di antara kita. Bisa aja Bapak Ibu duluan, aku belakangan, bisa. Atau sebaliknya, aku belakangan Bapak Ibu duluan, bisa. Tapi intinya kalau udah datang kematian tuh Pak, disaleni panganggo bote yen wis budal ora kena mole tumpaane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa. Kalau kita sudah mati Pak, nggak berguna baju cantik nih. Kenapa? Disaleni penganggo putih. Kita cuman dibalut dengan kain putih. Nggak usah sombong Pak, baju 1 juta 2 juta tinggal. Betul? Udah siap itu, kalau udah mati orang kena mulai, nggak bisa lagi balik karena udah beda alamnya. Kalau begitu Pak Ustaz, apa yang terjadi? Kita tidak kendaraan cantik, nggak berguna lagi. Mobil nggak sampai ke liang lahat, tapi keranda yang nanti membopong kita ke sana. Betul Pak? Sesudah itu sampai di kuburan, 3 yang ngantar kita, 2 pulang, 1 tinggal. Siapa yang pulang Pak Ustaz? Mobil-mobil mewah yang parkir dekat kuburan, balik nggak? Harta balik. Anak dan istri keluarga balik. Yang tinggal aman. Betul Pak? Betul? Coba saya tanya dulu Bapak, bisa nggak kira-kira suami meninggal 2 tahun kemudian istrinya udah nikah lagi? Bisa? Bisa Pak? Banyak Pak? Ada nggak kira-kira istri meninggal suaminya pun nggak setia lagi, nikah lagi? Ada? Ada. Oh itu jelas lah. Saya dulu, istri saya bilang gini, Buya, nanti kalau Buya duluan meninggal, Umi nggak akan nikah lagi. Aku bilang mantap ini, mantap. Tapi kalau nanti Umi duluan meninggal, Buya jangan nikah lagi ya katanya. Kalau itu aku nggak janji, aku bilang. Ya kan jujur aja Pak. Udah siap itu, tapi Buya, kalau Buya nanti udah nggak ada, Umi tetap setia. Dalam hatiku berarti cinta kali bini gua sama aku nih. Tiba-tiba ada jamaah meninggal suaminya Pak. Datang aku pingsan ibu, depanku pingsan. Ustaz, suami saya udah nggak ada. Gerbak, Umar. Sekali datang ambulan ngantar jenazah, ibu itu udah sadar. Itu dengar ambulan pingsan lagi dia. Berapa kali? 2 kali. Datang saudaranya nenangkan dia, sabar ya Kak ya, nggak ada lagi Bapak. Sedih dia, pingsan lagi. Berapa kali? 3 kali. Udah siap itu, pas udah dimandikan, mau nengok terakhir, Pak Bilalnya pun udah tahu ibu tuh mau pingsan, gak usah ditawar-tawarkan lagi.
Ini bilangnya pun coba, mana tahu menengok terakhir kali. Wah, tadi nggak tahan lagi gitu, tengok lakinya, bagi Allah, semalam masih mancing kita, aduh, masih mancing semalam. Kau pun nggak ke masjid bang, gara-gara mancing. Kayak gini lah kau masuk kolam dah. Masih sempat gitu kan? Ya, kalau yang ketiga ini Pak Karang-karang nih, nggak ada cerita gitu. Tapi dia pingsan bolak-balik dalam hatiku. Ibu inilah kurasa yang mirip kayak biniku ini, setia sama suami. Tapi seiring berjalan waktu 2 minggu udah mulai hilang bengkak di mata untuk nangis. 2 bulan ibu tuh udah belanja ke Kampung Lalang, beli sendiri dia peralatan. 3 bulan udah buat status ibu tuh di Facebook, statusnya, oh alhamdulillah ya usaha udah lancar. Ustaz kau tahu berkawan sama aku di Facebook. 8 bulan diundang ibu tuaku di acara. Ustaz bisa nanti bulan 11 Ustaz ceramah. Di mana Bu? Di rumah saya. Acara apa? Saya nikah lagi Ustaz. Aku, terbayang aku masih dia pingsan tuh. Ku tanya, ibu nikah lagi? Ya iyalah Ustaz, namanya udah dapat jodoh lucu Ustaz. Karena palak aja tuh namanya. Jadi macam mana Pak Ustaz? Istri Pak, tidak menjamin setia sama kita. Anak belum tentu mendoakan kita, betul? Betul nggak? Harta yang tinggal Ustaz dibagi jadi harta warisan masing-masing sudah ada miliknya. Apa yang ada pada kita, mohon ampun pada Allah, amal kita itulah nanti yang akan menunggu kita di alam yang kemudian. Makanya kalau cerita warisan selalu dikatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta itu bisa disebut warisan kalau sudah dibayar utang jenazah, kemudian sudah ditunaikan wasiatnya. Kenapa? Kalau dia berwasiat untuk bangun masjid, itu nanti yang mengalir pahalanya. Kalau dia wasiat beli aku wakaf Quran, itu nanti yang mengalir pahalanya. Anaknya nggak sempat berdoa, ampunan Allah rupanya belum tiba, tapi wakaf dan sedekahnya yang nanti akan membuat dia baik di hadapan Allah. Kemudian terakhir, udah 9 lagu tadi ku hitung. Bapak nggak ngitung ya? Aku kalau nggak salah nih udah 9, jadi ku tutup ceramah nih. Yang terakhir ya, sesudah itu berdoa kepada Allah agar diampuni dosa, berdoa kepada Allah agar senantiasa diampuni dosa orang yang sudah mendahului kita. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Berdoa pada Allah, ya Allah, hilangkanlah sifat iri dalam hatiku pada saudaraku sesama beriman. Kita nih sifat iri ini tinggi, Pak, bahaya. Iri ini sama siapapun bisa masuk, Ustaz. Bisa. Bisa nggak masuk sifat iri sama Ustaz, Pak? Bisa. Bisa, Pak? Bisa. Ada Ustaz baru tenar dia, Pak. Udah siap itu datang Ustaz lama. Nggak ada ilmunya ini. Ada. Cuman pandai nyanyi aja. Katanya pula ada. Ada gitu, ada. Jadi memang dalam hati Allah, jangan sampai aku iri pada siapapun, apalagi pada orang beriman, apalagi pada orang-orang yang ahli agama. Betul Pak? Saya tengok kalau Ustadz Hendro, asal pengajian subuh memang ditiadakannya supaya dia hadir di majelis ilmu. Betul kan Pak? Aku belum bisa kayak gitu. Ada yang ngundang aku, Ustadz bisa aku bilang. Habis itu baru aku mikir, nggak pernah aku datang ke tempat Ustadz Endro FKSMM ini. Baru dibilang Ustadz, datanglah sekali-kali Ustadz. Oh, belajar juga. Kadang kita perlu dengarkan ceramah supaya hilang sifat-sifat yang nggak baik dalam diri kita. Betul Pak? Karena udah 9 lagu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.